Hai guys, welcome back to The Philomath. Jadi seperti biasa di sini ada co-host gue Alvar Dan aku Edwin. dan mungkin gue jelasin dulu The Philomath itu apa. Jadi The Philomath itu basically ada sebuah podcast. Jadi kita diskusi dengan orang-orang yang kita anggap akan mengubah Indonesia lah. Jadi orang-orang yang kira-kira top talents di Indonesia dan kita akan ngomongin hal-hal yang menarik. Topik-topik yang kita bakal diskusin tuh bakal beragam banget. Contohnya mulai dari politik, keuangan, hari ini juga edukasi, dan pokoknya topik-topik yang kita merasa itu bakal berhubungan dan pembangunan bangsa. Nah, pada episode kali ini gue kedatangan teman lama gue nih. Namanya Iban. Halo semuanya, saya Iban atau biasa dikenal Aso juga. Oh, ya Aso nih. Iban Aso. Iban Aso ya. 2 paket nama itu. Dua paket. Dan Iban ini bukan no stranger lah di kalangan. Kalau di gue ketemu di Iban ini di ITB. Jadi kita sama-sama satu angkatan. Gue mesin, Iban ini meteorologi. Dan Iban ini dari SMA itu mungkin lu bisa memperkenalkan diri dulu kan? Oh, oke. Sangat singkat. Oke, ya perkenalkan diri lagi ya. Saya Iban atau biasa kalau di SMA atau di ITB juga dikenal dengan Aso, Iban Aso. Saya dari SMA Negeri 70 Bulungan Jakarta Selatan, angkatan 2014. Dan kemudian habis itu saya masuk ke ITB di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan meteorologi angkatan 2014 juga. Seangkatan sama Alvar. Dan ketua himpunan. Oh iya, betul. Itu yang saya hampir lupa. Sempat jadi ketua himpunan juga tahun 2017 berarti. 2017. Keren. Jadi kenapa kita ngundang Iban gitu kan? Kenapa kita ngundang Aso? Jadi topik pembicaraan kita atau diskusi kita kali ini adalah tentang edukasi, specifically adalah kita mau bandingin nih antara edukasi negeri, yaitu yang diberikan oleh negara gitu ya, yang benar-benar kayak SMA negeri ataupun perkuliahan negeri dibandingkan dengan swasta atau non negeri maupun luar negeri. Jadi edukasi seperti apa? Nah, untuk yang kedua yang luar negeri atau yang swasta, ini kebetulan si Edwin ini co-host kita, dia ini menempuh pendidikan swasta dan juga luar negeri. Coba ceritain Win. Cocok. Dulu aku TK sama SD di Santa Laurencia, terus SMP dan SMA di Morningstar Academy, itu sekolah kecil di Kuningan. Habis selesai SMA, aku ke Amerika, ke University of Illinois Urbana-Champaign, ngambil teknik sipil. Terus habis selesai S1 aku ke London School of Economics, ngambil manajemen. Kayak itu sih mungkin background pendidikan aku. Iya, jadi ini diverse satu spektrum lah. Ada satu negeri, satu swasta. Kalau gue nggak tahu, nggak jelas nih. Di tengah-tengah gue. Negeri yang rasa Negeri rasa swasta. Negeri rasa swasta. Nah, kalau gue kebetulan pernah dua-duanya. Jadi gue nyicipin negeri karena SMA gue di negeri, tapi sebelumnya gue di Alizar, jadi itu sekolah swasta dari TK sampai SMP. Kuliah juga di ITB gitu kan, teknik mesin, tapi sempat summer school di US di Stanford gitu, University 1 semester. Terus ya sekarang kerja gitu kan. Jadi ini menarik nih, ada tiga-tiganya gitu kan. Ini pure negeri gitu ya, swasta luar negeri, hybrid. Udah cobain semuanya Udah nih. cobain semua. Terasa jadinya ya. Coba kita diskusi nih, kita mulai diskusi ya. Oke, jadi siap. kita mau bandingin kan edukasi di negeri dan swasta. Ya. Kalau dari sudut pandang gue ya, nanti mungkin kalian bisa nanggepin. Jadi edukasi itu ada yang kita terima gitu, what we take sama what we give, apa yang kita bayar lah istilahnya, keluar gitu, kayak sebuah sistem. Nah, kalau yang what we get, apa yang kita dapat, dan menurut pandangan gue itu ada dua sisi. Pertama dari hard skill, jadi ilmu hard skill gitu kan. Yang kedua ilmu soft skill. Oke. Cara bersosialisasi, cara berada di dalam sebuah lingkungan seperti itu. Jadi dua hal tersebut kita dapatkan di sekolah. Kalau hard skill kita dapat dari kurikulum. Kalau soft skill kita dapat dari budaya, dari interaksi dengan teman, dari TK sampai SMA itu kita dapat gitu. Dan kuliah pun juga sama seperti itu. Kalau yang kita bayar atau yang kita output dari kita adalah bayar sekolahnya gitu kan. Mungkin beda-beda spektrumnya, negeri mungkin bayarnya berapa, dari swasta berapa, luar negeri juga berapa. Jadi
seperti itu. Dan kalau dari segi bisnis itu kan ada konsep return on investment. Jadi lu masukin berapa, yang dapat berapa, itu yang dianggap sebagai apa ya, value dari ini lo, dari investasi lo gitu. Ya, betul. Jadi kalau gua masukin ke edukasi 10.000 gitu, gua dapat misalkan kita hitung ya, misalkan gaji segala macem, kita dapat 50 juta. Mungkin ada yang ini juga ya, nggak intrinsik juga, non intrinsik, kayak misalkan pengalaman hidup atau kebahagiaan, itu kan juga nggak bisa dihitung kan. Nah itu berapa yang kita dapat, gitu kan? Ya. Jadi yang kita masukin, yang kita keluarin dapat apa? Gitu. Karena pada akhirnya semua spending itu mau lihat apa yang kita dapat. Ya. Nah mungkin dari situ mungkin kita bisa diskusi, kita mulai dari segi bagi-bagi pengalaman apa yang kalian dapat nih di negeri gitu sama di swasta. Mungkin pertama di negeri dulu, dari segi kurikulum sama dari segi budaya lah. Mungkin dari SMA dulu nih, Dari SMA gitu ya. Oke, kalau gue mulai dari gue gitu ya, masuk negeri itu sebenarnya adalah suatu hal yang template, dan menurut gue itu sekolah yang seperti itu gitu. Karena memang ya sudah gitu aja negeri, dan gue nggak pernah kebayang swasta tuh kayak gimana ya, karena gue nggak mikirin swasta itu dari background di lingkungan gue waktu itu. Swasta tuh bukan sekolah yang isinya benar gitu, maksudnya benar tuh biasanya anak-anaknya ngablak semua gitu. Itu yang itu maksudnya, karena itu lingkungan gue lingkungan pinggiran, SMA apa sekolah-sekolah SD swasta, SMP swasta ya seperti itulah, yayasan-yayasan kecil gitu. Tapi pas gue ketemu di level SMP dan masuk ke SMA, wah ternyata swasta tuh jauh lebih ternyata selama ini gue dipersempit sama pemahaman lama gue. Ternyata SMA itu SMA swasta itu jauh lebih wah gitu kan. Cuma gue nggak tahu wahnya itu seperti apa. Nah di SMA negeri ini gue merasa ya semuanya berjalan seperti pada biasanya dan sesuai rumor, dan dinamikanya ya kayak gitu-gitu aja. Kemudian ada ekskul, pembelajaran seperti itu ada, ya kayaknya template ya. Cuma aku nggak tahu sih sebenarnya swasta itu seperti apa. Cuma ya berjalan lurus-lurus aja. Cuma memang ada hal yang menarik dari sekolah-sekolah negeri ini, sebenarnya dinamika sosialnya gitu kan. Jadi dari segi ininya ya, lingkungan budaya. Betul. Kalau soal workload belajar itu kayaknya tergantung dari si culture sekolah tersebut gitu ya. Maksudnya atau mungkin culture itu kan maksudnya tergantung dari orang-orang sekitar gitu kan ya. Ya termasuk dulu aku SMP 41, mungkin anak-anaknya lumayan lah, maksudnya orang-orang yang terbilang cerdas-cerdas di situ. Kemudian masuk ke 70 ya ada cerdas-cerdas tapi rada ngehe gitu kan. Sebenarnya ya lebih tepatnya emang sangat ngehe gitu kan. Lebih tepatnya. Nah kemudian di 70 ini dari SMP negeri ke SMA negeri 70 ini sebenarnya udah ada perbedaan yang jauh gitu. Kalau seandainya 70 dikatakan SMA negeri yang dikatakan pada umumnya, enggak juga gitu. Kalau misalnya kita baca, iya benar, itu yang jadi sebenarnya ini 70 anomali sekali gitu kan. Kalau misalnya dilihat dari culture yang lain gitu kan, mungkin ada juga, karena aku melihat SMA negeri ini kalau kita kelompokkan lagi, ada SMA negeri yang oke, dia lurus-lurus aja gitu kan. Kayak 8 ya. Apa? Belajar mulu. Dulu pas gua masuk ITB itu kenapa dulu gua ngambil 8 aja ya? Karena gua bisa menjadi pribadi yang lurus di sana. Kemudian kalau misalnya spektrumnya dikerucut lagi, yang nggak lurus gitu kan. Oh ada yang memang tawuran ini segala macam, terkenal di jalan raya gitu kan. Itu ada lagi gitu kan. Nah terus lagi ada sekolah-sekolah negeri, belum lagi terbagi lagi sekolah negeri versi SMA sama sekolah negeri versi STM. Oh iya. Ada STM negeri. Biasanya yang STM negeri jauh lebih cablak. Nah itu lebih ngawur lah standarnya. Cuma ya apa ya? Hal menariknya ini adalah dinamika pergaulan di SMA itu sangat membuat shock culture, terutama ada istilah senioritas yang lumayan gitu kan. Senioritas apalagi di 70 itu harusnya orang masuk ke sana tuh udah tidak mempertanyakan, tidak memperdebatkan lagi soal senioritas gitu kan. Karena ya mereka udah tahu gitu loh, memang masuk situ adalah untuk menghadapi hal itu, dan seharusnya tidak ada lagi mengeluh-ngeluh, tinggal ikutin alurnya. Walaupun sebenarnya itu harusnya nggak ada, maksudnya dalam artian bukan senioritas yang pada umumnya terjadi. Misalnya di kantor ada level orang karyawan, ada bos, ada ini segala macam. Memang itu senioritas yang secara struktural, tapi ini posisinya senioritas yang benar-benar dibuat-buat dari budaya informal itu tersendiri, dari tradisional, sehingga jadi semacam kasta yang terlalu berlebihan gitu. Itu menarik banget. Dan bahkan waktu gua kelas 1 itu banyak peraturan-peraturan yang
itu sangat tidak make sense sebenarnya. Untuk menimbulkan rasa hormat dan patuh terhadap kelas 3 menghormati ini, kita harus nunduk kalau misalnya, jadi selama di sekolah itu harus nunduk, kepala botak, nggak boleh pakai baju yang ngetat kalau cowok gitu ya. Kemudian pokoknya setelan harus gembel. Setelan itu harus kayak anak STM gitu. Itu dididik dari awal tuh kayak gitu. Dan semenjak saat itu nggak boleh pakai sepatu bagus ini segala macam, nggak boleh. Kelas 1. Ini senioritasnya berdasarkan kelas ya jadi? Berdasarkan kelas. Oke. Itu satu, berdasarkan kelas. Kemudian itu kita di kelas 3 pokoknya setiap kali ngomong kelas 3 tuh harus nunduk gitu. Nggak boleh ketawa, nggak boleh ini, dan ya udah. Bahkan pernah satu ketika ya kita karena posisi kelas 1 itu ada di lantai 3, kelas 3-nya itu ada di lantai 2, mereka bisa ngelihat kita dari bawah gitu ya. Ya kita nggak boleh, kalau misalnya mereka teriakin dari bawah, "Woi, tas, kalau lu nggak boleh kelihatan jadi jalan, dia harus merangkak gitu." Waduh. Bahkan sampai tangga aja. Tangga di sekolah itu dibagi-bagi, ada tangga kelas 1, tangga kelas 2, tangga kelas 3. Tangga ya. Nah, kemudian kantin juga. Kantin kelas 1, kantin kelas 2, kantin kelas 3. Pokoknya biasanya itu tergambarkan dengan tangga itu paling gak enak tuh kelas 1. Soalnya jauh. Gitu ya, karena jalan jauh gitu kan. Dan nggak boleh ngambil tangga kelas 2, itu akan menimbulkan peributan. Kelas 3 apalagi, itu habis selesai. Kantin kelas 1 itu kecil sekali. Hanya di pojok, mepet, dan jajanannya terbatas. Kalau misal mau manggil jajan kelas 3 harus dada dulu gitu kan. Dan itu kalau misal lagi nggak ada kelas 3-nya. Jadi dengan maksud katanya sih ya memakmurkan jajanan di situ. Gitu. Iya. Jadi dibagi di situ. Kelas 2 agak lebih gede, kelas 3 agak lebih gede. Itu baru soal tangga dan ini segala macam sama kantin. Ada lagi lapangan. Lapangan juga yang paling suram kelas 1, kelas 2 makin dekat, kelas 3 paling enak gitu kan. Tongkrongan juga gitu. Kalau kelas 3 mah udah bebas. Di mana-mana udah jadi raja lah ya. Benar. Makanya ada istilah kalau misalnya kelas 1 itu adalah budak, kelas 2 itu adalah warga biasa, kelas 3 itu adalah raja, alumni adalah dewa. Waktu itu seperti itu. Dan memang ya budaya itu ya cukup menyebalkan sekali ya. Itu baru di dalam sekolahnya itu sendiri. Belum lagi ada kita anggaplah ada intimidasi, kekerasan gitu, gaplok, gampar dan segala macam, itu udah kekerasan ya. Itu sebutnya kekerasan gitu kan. Pendidikan ya tergantung gitu-gitu kita aja, ya gitu-gitu aja sih dibilang pendidikan sebenarnya tergantung kita menginterpretasikan. Tapi kalau kita pakai acuan umum, tentu itu kita tidak bisa kita anggap sebagai pendidikan gitu kan. Karena itu dilakukan diam-diam dan itu ilegal. Walaupun kita pada akhirnya ya oke, kita ada pendidikan mental di sini. Seharusnya nggak seperti itu gitu kan. Kemudian udah masuk sana lagi ada namanya kolekan dan segala macam. Itu atas nama kolekan, palakan. Jadi kita disuruh ngumpulin uang. Kemudian itu disuruh sama kelas 3-nya gitu kan. Dan disuruh kelas 3 untuk kepentingan apa? Kepentingan dia pribadi gitu. Jadi kita disuruh tolong cariin gua sekian juta gitu atau 500.000 berapa hari. Sekian gini, caranya apa? Muterin kelas atas nama supaya angkatan kalian solid. Itu nggak make sense banget. Walaupun kita Jadi emang nyari alasan aja ya. Betul, dan pembenaran itu tidak pernah dikritisi oleh anak-anak siswa sama pada saat itu. Mungkin baru-baru beberapa belakangan ini dikritisi gitu kan. Apa sih yang terjadi kalau misalnya ada yang rebel gitu, misalnya anak kelas 1 tiba mungkin dia badannya gede gitu. Ya, apa yang habis. Sempat angkatan gue waktu itu habis itu kan. Ya, memang pada akhirnya ancaman-ancaman itu selalu ada, dan ancaman itu bukan ke satu orang, tapi ancaman itu ke orang-orang lain gitu. Misalnya ada angkatan gitu. Misalnya kayak ada satu angkatan gue yang bermasalah, kemudian yang kena itu bukan dia aja, tapi biasanya ya orang-orang lain, termasuk gue gitu kan. Angkatan lu kenapa gini-gini? Habis itu ditahan, gak boleh pulang sampai malam gitu, jam 11, habis itu dipukulin dulu gara-gara kesalahan orang lain gitu kan. Kok dia yang salah, gue yang kena gitu kan. Gue juga nggak tahu apa yang dia perbuat. Pokoknya hampir akhirnya sempat ada kasus terlibat di kantor polisi juga ya akhirnya senior itu. Ya pokoknya seperti itu, nggak ada perlawanan gitu kan. Dan kita juga bukan nggak bisa sih, sebenarnya bisa aja, cuma jadi nggak mau karena ada ancaman nggak dapet embel-embel yang namanya nama angkatan. Karena hal itu adalah hal sakral 70 dan semua orang yang masuk 70 biasanya ngejar itu. Badge nama angkatan, punya alma mater angkatan, punya warna angkatan, punya logo angkatan. Dan itu didapat dari senior. Yaitu mereka jadi megang apa ya?
Kunci gitu ya, megang kunci gitu ya. Semua orang mau gitu ya. Ilusi persepsi aja sebenarnya. Di situ mereka Main ini aja ya, kayak doktrin gitu ya. benar. Dan satu angkatan itu namanya. Itu baru cowok. Yang cewek ada lagi itu lebih bukan lebih sih, tapi lebih tepatnya ada lagi hal lain tapi serupa, nggak boleh pakai apa ya? Rok, ya pokoknya nggak boleh pakai rok. Itu pokoknya roknya harus gombrang, nggak boleh pakai apa ya? Nggak boleh pakai Make dalaman. up gitu. Nggak boleh pakai make up, terus rambut tarik kuncir, gembel-gembel juga gitu kan. Dan yang jelas waktu itu zaman dulu nggak boleh ngebra apa kalau segala macam. Ya harus pakai kutang gitu segala macam. Ya menurut gue itu bagus sih. Nggak masalah. Tapi ketika pada akhirnya pas mereka kelas 2 kelas 3 ya boleh gitu pada akhirnya. Ya mungkin itu style dari lingkup orang-orang perempuan ya, tapi gue nggak mau no comment lah sama hal itu. Jadi Ya udah. selain cowok, cewek juga. Cewek juga, Cewek karena juga. kan kita satu angkatan dan cuma nanti yang treatmentnya itu ya cowok cewek. Beda-beda. Betul. Itu. Belum lagi kalau yang cowok tugas tambahan itu adalah melindungi bulungan gitu kan, melindungi atas nama melindungi nama baik SMA, yaitu dengan cara mengharumkannya, menjaga kandang kita dari serangan lawan gitu kan, atau silaturahim kejar lawan, atau kita meningkatkan glory itu 3G glory untuk nyerang sekolah-sekolah lain gitu kan. Oke. Nah itu untuk meningkat pamor. Kayak ini, kayak apa nih? Kayak kerajaan-kerajaan gitu. Betul. Dan itu menjadi syarat kita harus tawuran berapa orang, harus berapa sekolah menang berapa, kemudian ini berapa, baru nanti dapat syarat jadi bisa dapat nama angkatan. Ya seperti itulah. Kemudian itu baru nama angkatan, belum lagi makanya ada istilah panggilan angkatan. Termasuk ASO itu adalah panggilan angkatan. Oh, satu orang nama bisa namanya Betul gitu. Jadi kelas 3, kelas 2, kelas ini juga mereka juga dapat itu dari senior-senior mereka, dan setiap kelas 1 itu punya semacam mentornya sendiri yang ngasih nama itu. Dan itu yang ngikat kita juga secara individu gitu. Ya itulah yang menariknya itu ya. Budayanya kental banget ya. Budayanya kental sekali, dan ya itu udah berlangsung 30-an tahun gitu. Bahkan beberapa tahun terakhir tuh masih jalan. Dan Sekarang masih jalan. Sempat terkikis oleh sistem sih lebih tepatnya. Sempat terkikis oleh sistem budaya, tapi herannya kenapa pada akhirnya sistem itu baru muncul sekian puluh tahun gitu. Itu. Nah ini yang berarti ada apa ya, dari pihak warga lingkungan sekolahnya itu sendiri bukannya memaklumkan ya, tetapi hanya mengutuk dalam hati dan verbal, ya udahlah itu bukan tanggung jawab saya gitu kan, itu anak-anak dia ya, yang penting saya udah ngasih tahu gitu kan. Tapi walaupun sebenarnya ya gimana ya, mereka juga punya batasan, mereka punya hidup sendiri, pun tidak seharusnya digituin juga gitu, dibiarkan. Ya emang pada akhirnya ngeheknya dia siswanya juga sih yang bandel gitu kan. Walaupun kadang-kadang dulu masih ada alasan bayar, wah gue udah bayar sekolah di sini gitu, gue udah bisa suka hati gitu kan. Ya itu sebenarnya nggak make sense juga. Nah itulah yang senior dulu juga pada akhirnya menjadi orang yang di atas guru yang harus dihormatin gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang juga sempat menjadi kejahiliahan di masa lalu gue sempat menganut paham itu, tapi akhirnya gue juga nggak betah lama-lama dengan paham itu. Pertama ketika gue sudah masuk kelas 2 dan kelas 3, kayaknya ini nggak benar dan gue nggak pengen nurunin itu. Itu belum lagi ya masih banyak dinamika yang jelas ya cukup panjang sih. Ya di dalam sekolah seperti itu, di jalanan itu menarik banget karena di masuk 70 itu pertama kali gue ngerasain tawuran, kenal senjata tajam, kenal ini segala macam, ketangkep polisi 2 kali, kemudian ya ngelihat kawan-kawan kebacok, bukan bacoknya kirain kebacok ya udah bocor gitu, ternyata enggak, tempurungnya diangkat, paru-paru bocor, tendonnya putus, koma. Itu kan menarik ya. Menarik maksudnya dalam artian gitu kan, ini nggak biasa doang, gitu. kayak sebuah kultur budaya ini doang gitu. Dan herannya orang-orang masa itu tuh kayak menganggap itu ya udah itu buat fun gitu. Apanya yang fun ketika pada akhirnya itu bersangkutan sama nyawa. Nyawa murah sekali pada saat itu. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang positif ya. Di samping negatif itu ada memang kebersamaan satu angkatan, kita nongkrong solidaritas bersama. Kemudian karena kita nongkrong di tempat-tempat pedagang gitu, jadi memang dipaksa untuk dekat sama PKL gitu kan, warga-warga situ, ya lobby manis itu segala macem, ya mengakali kondisi lah. Hal-hal itu memang tidak bisa dipelajari di dalam kelas, cuma ya tikus-tikusan aja gitu. Ya itu sih yang satu lagi. Nah kemudian mungkin yang pembelajarannya itu adalah
mungkin mentality terbiasa ditekan, kemudian mentality Survival gitu. survive Iya. banget gitu kan. Solid banget lagi Solid sama banget. bareng-bareng kan soalnya. Individu ditekan secara fisik, mental, dan kemudian bukan hanya itu juga, ketika ada ancaman-ancaman dari sekolah luar tuh, wah kita juga mikir kalau seandainya nggak menyambut tawuran itu, kita habis sama kelas 3 gitu kan. Kalau misalnya kita nyambut, wah Dan nyawa. ada nyawa juga. Jadi Gitu kan. lose gitu ya. Iya, Bingung juga. lose solution ini. Ya udahlah, akhirnya untung-untungan aja kalau pada akhirnya selamat gitu kan, dan ya dinikmati, dijalani aja. Pada akhirnya sebenarnya itu cukup menjadi toksik dalam kehidupan kita gitu kan. Kalau seandainya kita tidak menjadi dewasa dengan cepat atau tidak mengambil keputusan, ini harus ngerem gitu kan, itu bisa jadi ke bawah. Karena nggak jarang dari alumni-alumni itu juga ya kebablasan. Pas udah lulus pun kebablasan, dia nggak bisa lepas dari habits di kepergaulan SMA-nya gitu kan. Ya side effect-nya itu adalah dari nongkrong-nongkrong ada juga hal negatif. Ntar dia mungkin jadi drugs, alkohol, itu ada, bugs atau segala macam itu ada. Terus kemudian hal-hal lainnya ya itu kan yang nggak benar gitu kan. Kita berharap ya nongkrong positif ya, solidaritas, bercanda sewajarnya gitu kan. Pun kalau misalnya tawuran ya udah itu mungkin batas, ya udah pada masa itu aja gitu kan. Cuma kalau misalnya ada yang meninggal ya nggak enak juga kan. Karena waktu itu pada akhirnya di zaman gua ada yang meninggal juga gitu. Waktu itu anak SMA 6 ya pas udah meninggal. Lu terlibat tuh. Nyaris terlibat waktu gua kelas 2 itu. Nyaris terlibat karena posisinya gua lagi ujian kelas 3-nya sama kelas 1 waktu itu lagi udah beres ujian, gua masuk siang. Gua udah nyampe di depan sekolah, terus diajakin gitu kan. So itu mana angkatan lu? Lah kan angkatan gua lagi ujian. Itu ditongkrongin sama anak-anak, lu kagak malu, Pak? Ya biarin aja udah, gua pengen ujian dulu. Itu siapa yang ngomong? Itu gua. Oh, itu Angkatan. yang kelas 3 kelas kelas 3-nya tiga, waktu iya. gua kelas 2. Jadi kan memang sebenarnya kalau kita hubungan antara 1 tahun di atas emang lebih santai, bukan santai sih. Nggak usah hormat banget gitu. Ya selengean aja, anggap aja setara gitu kan. Kita berhak berantem sama mereka juga. Dan sangat dianjurkan malah. Oke. Gitu. Terus Nah, habis itu akhirnya gua nggak ikutan, tiba-tiba mereka udah nyerang gitu. Akhirnya 670 nih. betul. Akhirnya diusut ternyata ya ada yang meninggal. Padahal waktu itu pas lagi istirahat ujian kita nanya, "Woi, gimana tadi?" Wah, pada senang mereka nyanyi bangga karena ada yang koma katanya. Koma gitu kan, koma. Waduh, koma. Oh, mantep, koma. Keren nih angkatan ketiganya. Taunya bukan koma, meninggal. Aduh, ini kan yang menyebalkan. Aduh, ini pasti berentet, nanti kita nggak akan bisa ini lagi. Cuma gue merasa itu adalah momentum ketika ada udah hal ini ya nggak bisa jadi nggak ada tawuran. Terbukti setelah itu persekian berapa lama nggak banyak lagi tawuran. Dan itu sempat stop walaupun pada akhirnya 2-3 tahun kemudian ada tawuran masih. Karena memang pada akhirnya willing to tawuran itu memang ada di pelajar-pelajar yang pengen masuk ke SMA yang punya reputasi untuk tawuran itu sendiri gitu kan. Karena mereka mengejar glory-glorinya tadi gitu kan. Itu sih yang hal-hal yang menariknya. Kalau misalnya nih kamu kan waktu kelas 1, SMA 1 kan gak enak tuh. Tapi waktu udah jadi SMA 3 itu enak banget dong ya. Kelas 3. Kelas 3 ya. Kan kamu jadi raja gitu di sana. Iya. Kalau aku merasa ya memang udah enak banget sih. Tapi kalau aku merasakan raja banget juga sebenarnya enggak, karena pada akhirnya waktu aku pribadi kelas 3 aku sudah memutuskan nggak pengen ngelihat fenomena kelas 1 aku itu cukup traumatik gitu kan. Ngelihat adik-adik aku merasakan apa yang aku rasakan dulu, makanya aku tidak pernah mau lakukan kolekan, bahkan ngegambarin anak-anak tuh aku nggak mau. Tapi yang jelas aku mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif ya, seperti ya udah optimalin di ekskul gitu. Kalau kita mau main keras-kerasan ya udah sparring di ekskul aja gitu loh. Kalau misalnya gua kalah ya udah gua fair gitu kan. Bahkan gua pernah waktu lagi sparring ya itu berdara sama junior gua, itu gua seneng malah. Tinju olahraga tinju. Olahraga tinju itu. Dan gua seneng karena wah adik gue nih kuat dan gue nggak merasa harus marah sama dia gitu kan. Ya itu nggak apa-apa, itu wadahnya dan itu lebih positif kan karena menyalurkan energi lebih baik. Tapi kalau misalnya udah keluar gue nggak bisa kontrol lagi waktu itu. Meninggal. Betul, itu segala macam karena ya ada tuntutan. Mungkin pribadi gue sangat menolak dengan keadaan prediksi tersebut, tapi gue tidak bisa membendung willing dari angkatan gue, teman-teman gue yang lain. Jadi ya udahlah, Itu outside of your control lah ya, betul, orang lain betul, gue nggak bisa kontrol. Gue hanya bisa kontrol orang-orang yang dalam lingkupan gue. Misalnya
seperti yang tadi gue bilang, setiap senior punya pegangan juniornya. Nah, termasuk mentorship gitu. mentorshipnya ini, gue pegang beberapa, ada 3 yang gue benar-benar pegang, dan ya harus gue syukuri sampai sekarang gue menjalin baik sama hubungan orang-orang ini. Bahkan salah satu dari orang yang gue jalin hubungan baik ini, dia jadi partnership gue di dalam urusan proyek gue ini. Dia di gugus tugas, kita ngomongin soal permasalahan bangsa, kita ngobrolin soal itu gitu. Kemudian gue senang sekali ketika dia pada akhirnya sempat gue membantu dia mentoring buat jadi presiden BEM gitu ya, di UPN Universitas Pondok Labu sini, yang PJ itu ya, dia jadi itu ya. Gue merasa itu hal yang lebih baik gitu kan, daripada gue mengarahkan hal yang nggak baik gitu, walaupun pada akhirnya semuanya menikmati tuh menjadi raja gitu kan, dan itu jadi momen untuk ajang pelampiasan karena gue betul sekali ya, walaupun pada akhirnya ada juga yang nggak ngerasain itu tapi akhirnya mengambil kenikmatan itu ada gitu, itu tidak dapat dipungkiri gitu ya. Dan gue cuma hanya bisa skeptis dan ya udahlah, terserah lo aja mau ngapain gitu kan ya. Ini masa-masa ini gue tidak pengen merusak hubungan angkatan juga, tapi paling tidak gue bergerak berdasarkan value gue waktu pas gue kelas 3 gitu kan. Itu sih ya, makanya kelas 3 itu udah nggak ada tawuran. Terakhir kan tawuran gue kelas 2. Itu pun juga banyak gue berharap nih, semoga ini tawuran terakhir tanpa gue meninggal. Kalau gue udah meninggal gue ya nggak mau juga tawuran terakhir karena gue meninggal gitu kan. Nah itu sih menarik banget gitu kan di bagian-bagian itu. Tapi tentunya itu nggak bisa selesai ketika gue jadi pengaruh kelas 3. Memang pada akhirnya gue harus punya, kalau pengen merubah hal itu harus apa ya, harus punya public figure dan pengaruh kuat ke bawah-bawah juga. Mungkin pengaruh ke angkatan atau horizontal itu memang sulit gitu kan. Tapi ya itu bisa sustain ketika saat alumni kita bisa berperan. Karena alumni yang waktu masih gua ngerasain ya, alumni 70 tuh terutama yang angkatan 2 tahun dia angkatan-angkatan sesuai dengan misalnya ada ganjil genapnya itu masih langgeng gitu kan. Ya entah apa orientasinya, suatu value yang diwariskan, ataupun ya nggak jarang juga menjadi orientasi ada bisnis di dalamnya gitu kan. Itu sangat terang sekali gitu kan, ada bisnis, entah itu apapun yang bisnisin tapi ada gitu kan di balik untuk memperjuangkan nama angkatan dan memanfaatkan kepolosan anak-anak SMA gitu kan. Itu sih kira-kira. Wah, menarik banget nih. Apa namanya, cerita di masa-masa jadi SMA flashback gitu ya. Throwback. Jadi kalau yang gue tangkap sih, tadi yang gue denger ya, berarti negatifnya memang ada beberapa budaya yang berbahaya gitu, berbahaya, tapi mungkin di sekarang udah lumayan terkikis. Betul. Contohnya tawuran dan semacamnya. Betul. Nah, tapi positifnya juga ada gitu kan. Positifnya ada. Solidaritas. Belajar survive di semua keadaan. Sense of awareness kali ya. Iya, gitu, lebih lebih benar. mandiri lah ya, kayak lebih ini ada problem depan gue, problemnya gede gitu. Gue solve gitu kan. Iya betul. Dan itu cukup mengikis ketakutan seseorang sih, kalau orang-orang udah terbiasa ngelakuin hal-hal yang ekstrim itu cukup mengikis ketakutan. Maksudnya mengikis ketakutan dan nyalinya tuh jadi booster banget untuk bentuk hal gila gitu ya. Iya, betul. Iya. Soalnya ada ini juga kan, quote juga kan, kayak masa-masa yang sulit ngebentuk orang-orang yang hebat gitu. Oh, iya.